Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok pemburu Tobrut yakni Babang Tamfan Xiaoyan yang pada saat ini sedang meninggalkan ngarai dipimpin dengan manusia pohon. Begitu meninggalkan ngarai dan sampai di ujung hutan, manusia pohon pada saat ini segera berkata bahwa dirinya hanya bisa mengantarkan mereka sampai di sini. Nama dari manusia pohon itu adalah Kaiduo dan mereka semua harus berjalan sendiri ke jalan berikutnya. Di sana ada keluarga hiu laut di bawah laut dengan kekuatan yang sangat kuat. Itulah alasan mengapa manusia pohon berubah menjadi bentuk seperti ini setelah dikutuk. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memandangi hutan gelap di hadapannya. Xiaoyan setelah itu mengerutkan kening dan bertanya apakah manusia pohon yakin ujung hutan ini adalah lautan. Manusia pohon itu pun seketika berkata bahwa dirinya bersumpah demi hidupnya dan mereka pada saat ini tidak perlu khawatir, dirinya tidak akan berbohong kepada mereka tetapi mereka pada saat ini harus tetap berhati-hati. Tidak hanya ada monster kuat di hutan ini tetapi juga ada banyak roh hantu, oleh karena itu mungkin tidak akan mudah untuk bisa melewati hutan ini. Xiaoyan ragu-ragu sejenak tetapi pada akhirnya masih tetap mengangguk sebelum akhirnya segera mengucapkan terima kasih. Xiaoyan pada saat ini tidak banyak membuang-buang waktu dan segera memutuskan untuk melesat pergi. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dan Xiaoyan tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Di tengah-tengah perjalanan kelompok Xiaoyan pada saat ini bertemu dengan beberapa monster yang cukup kuat. Kekuatannya berada di tahap bintang 5 Dosian tetapi dengan kekuatan garis keturunan Long Yi, tidak peduli berapa kuat monster yang menghadang pada akhirnya semuanya benar-benar tunduk. Monster-monster ini pada akhirnya dijadikan tunggangan sementara bagi kelompok Xiaoyan untuk mencapai tujuan. Setelah cukup lama di dalam perjalanan pada akhirnya Xiaoyan segera sampai di ujung dari hutan tersebut. Apa yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini bukanlah lautan melainkan pegunungan yang menjulang tinggi. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah puncak gunung yang pada saat ini seolah-olah tenggelam ke dalam awan. Xiaoyan juga pada saat yang bersamaan melihat ada belasan sosok yang pada saat ini sedang bertempur. Kelompok ini sedang bertempur melawan seekor gorila raksasa. Melihat monster kera raksasa ini banyak monster yang ditunggangi oleh kelompok Xiaoyan seketika meraung, mereka semuanya sedikit mundur seolah-olah mereka sangat takut kepada sosok gorila raksasa tersebut. Sementara itu di langit pada saat ini belasan sosok terlihat memiliki ekspresi pahit dan tertekan di wajah masing-masing. Sosok-sosok ini adalah anggota dari klan Dewa Api Kuno yang dipimpin oleh Zhao Chang'an. Wei Kai pada saat ini segera berkata kepada Zhao Chang'an bahwa orang hutan ini sangat kuat dan bertarung seperti ini bukanlah suatu pilihan. Zhao Chang'an pada saat ini memiliki ekspresi pucat di wajahnya dan menganggukkan kepalanya. Zhao Chang'an tentu menyadari kekuatan dari monster ini benar-benar tidak akan bisa dihadapi oleh kelompok mereka. Zhao Chang'an pun memutuskan untuk memerintahkan semua orang bergegas pergi dan melarikan diri. Zhao Chang'an pada saat ini segera melepaskan api surgawi membentuk kabut untuk menghalangi penglihatan dari si gorila. Kelompok klan Dewa Api Kuno pada akhirnya segera melarikan diri menuju ke kejauhan. Namun pada saat ini sosok gorila raksasa benar-benar tidak bisa berdiam diri melihat semua orang yang melarikan diri. Sosoknya pada saat ini segera berubah menjadi semakin besar dan sosoknya pada saat ini segera mengambil gunung. Dengan kekuatan fisik yang sangat kuat gorila itu mencabut gunung sebelum akhirnya melemparkannya ke arah kelompok dari alam Dewa Api Kuno. Menyadari hal tersebut pada saat ini Zhao Chang'an segera melesatkan kekuatan api surgawinya untuk membentuk perisai. Semua orang juga pada saat ini mengeluarkan kekuatan masing-masing membantu Zhao Chang'an untuk menghadapi gunung yang pada saat ini dilesatkan oleh si monster. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan gunung yang berhasil dihancurkan. Namun meskipun begitu perisai api yang pada saat ini dibuat juga benar-benar mengalami sedikit kerusakan. Semua orang di anggota alam Dewa Darah pada saat ini juga terkejut melihat sosok kera yang menghantamkan tinjunya ke arah perisai api. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan dari perisai api yang pada saat ini dihancurkan. Semua orang pada saat ini segera terpental akibat serangan yang dilancarkan oleh si gorila besar.
Sosok Zhao Chang'an dan yang lainnya pada akhirnya menstabilkan diri sementara Wei Kai pada saat ini segera menggertakkan gigi. Wei Kai merupakan orang yang memiliki kekuatan fisik terkuat di antara semuanya. Wei Kai pada saat ini segera melesat dengan api surgawi miliknya dan pada saat ini benturan kembali terjadi. Tidak peduli seberapa kuat Wei Kai mencoba pada saat ini tubuh dari si monster benar-benar di luar nalar. Tetapi meskipun begitu api surgawi dari Wei Kai ini benar-benar bisa melukai si monster dan si monster pada saat ini meraung kesakitan, dapat dikatakan bahwa api surgawi yang dimiliki oleh Wei Kai ini adalah api terkuat yang dimiliki di antara klan Dewa Api kuno, bersamaan dengan si monster yang meraung pada saat ini banyak monster di sekitar seketika terdiam. Tidak lama setelah itu monster-monster ini segera bergegas menghampiri si kera raksasa. Menyadari hal tersebut pada saat ini Zhao Chang'an benar-benar mengerutkan kening dan merasa lebih waspada. Monster-monster yang berdatangan yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Mereka benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menang bahkan untuk melarikan diri berhadapan dengan gelombang monster ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini monster gorila raksasa segera kembali mengeluarkan raungannya. Bersamaan dengan hal tersebut banyak monster pada saat ini segera mulai menyerang ke arah kelompok alam Dewa Api kuno. Zhao Chang'an pada akhirnya segera berkata kepada semuanya bahwa mereka pada saat ini hanya bisa mengeluarkan semua kemampuan masing-masing. Semua orang pada akhirnya bersiap dan ketika pertempuran di antara keduanya akan terjadi, sebuah raungan keras pada saat ini segera terdengar di kejauhan. Setelah itu semua monster yang berada di sini pada saat ini benar-benar seketika berhenti. Monster gorila raksasa juga pada saat ini berhenti sebelum akhirnya menolehkan pandangannya. Raungan kembali terdengar dan bersamaan dengan hal tersebut semua monster yang berada di sekeliling pada saat ini segera menundukkan kepala masing-masing. Kelompok dari klan Dewa Api kuno juga pada saat ini segera menoleh ke arah sumber suara tersebut berasal. Mereka bisa melihat bayangan roh hantu kepala naga pada saat ini menjulang di langit. Di belakang bayangan kepala naga ini ada belasan sosok yang perlahan berjalan mendekat. Mata Jin Chen Tao pada saat ini menyusut tajam dan perlu banyak waktu untuk menyadari bahwa kelompok tersebut adalah tim Fearless. Semua mata dari anggota klan Dewa Api kuno pada saat ini juga menyusut dan benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka melihat bahwa pada saat ini dimanapun kelompok tim Fearless ini berjalan banyak binatang pada saat ini benar-benar menundukkan kepala mereka, bahkan gorila raksasa di langit pada saat ini juga menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Pada akhirnya setelah melewati ratusan monster sosok dari tim Fearless segera muncul di hadapan klan Dewa Api kuno. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya meminta maaf karena Xiao Yan dan timnya telah datang terlambat. Semua orang di klan Dewa Api kuno pada saat ini masih terkejut dan tidak bisa berkata-kata sementara Zhao Chang'an pada akhirnya segera memulihkan dirinya. Setelah mengembalikan kesadaran Zhao Chang'an segera bertanya mengapa saudara Xiao Yan berada di sini. Secara alami Zhao Chang'an pada saat ini mengetahui alasan mengapa Xiao Yan berada di sini. Namun Zhao Chang'an pada saat ini memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu jika Xiao Yan berada di sini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata jika tebakan Xiao Yan benar seharusnya tujuan mereka pada saat ini sama. Zhao Chang'an pada saat ini sedikit terdiam melihat Xiao Yan yang tersenyum dan tidak menyangka bahwa Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya. Zhao Chang'an segera menggaruk kepalanya karena malu. Awalnya dirinya ingin bersaing dengan Xiao Yan memperebutkan jantung api berdasarkan kekuatannya sendiri, tetapi pada akhirnya pada saat ini klan Dewa Api kuno benar-benar telah berhutang budi kepada kelompok Xiao Yan. Jika kelompok Xiao Yan tidak muncul tentu saja tim dari klan Dewa Api kuno pada saat ini benar-benar akan mati di mulut binatang buas. Pada akhirnya Zhao Chang'an segera berkata kepada Xiao Yan jika mereka ingin membicarakan permasalahan ini sebaiknya pada saat ini mereka harus menyingkirkan monster-monster ini terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih terlihat santai dan acuh tak acuh. Xiao Yan pada akhirnya melihat sekeliling dan sepertinya pada saat ini memang ada sesuatu yang mengganggu mereka.
Xiao Yan pun mengedipkan matanya kepada Long Yi dan Long Yi pada saat ini segera meraung dan bersamaan dengan hal tersebut para binatang pada saat ini segera bergegas pergi lari kocar-kacir, sementara itu kera raksasa pada saat ini sepertinya masih enggan untuk pergi dan menatap ke arah sebuah pohon besar. Pohon ini adalah pohon roh subur 8 harta karun yang diperebutkan oleh tim dari klan Dewa Api Kuno dan monster gorila raksasa. Long Yi juga pada saat ini menyadari sesuatu dan kembali mengeluarkan raungan keras. Si monster pun seketika berbalik dengan ekspresi dipenuhi dengan ketakutan. Di tengah-tengah ketakutannya pada saat ini dirinya mengulurkan 2 jarinya seolah-olah menyatakan bahwa dirinya hanya membutuhkan 2 buah. Meskipun Long Yi pada saat ini tidak tahu apa kegunaan dari buah yang berada di pohon tersebut, namun Long Yi tentu tahu bahwa pohon harta karun ini pasti sesuatu yang luar biasa. Namun meskipun begitu Long Yi pada saat ini juga masih memiliki belas kasihan dan sosoknya seketika meraung. Monster gorila raksasa pada akhirnya berhenti dan dengan hati-hati mengambil 2 buah di pohon origin 8 harta karun. Setelah itu sosoknya segera menganggukkan kepala ke arah kelompok Xiao Yan sebelum akhirnya pergi dengan cepat. Melihat gelombang binatang buas begitu juga dengan monster gorila raksasa yang pergi, klan Dewa Api Kuno pada saat ini menghela nafas lega. Bayangan kepala naga yang dipadatkan oleh Long Yi juga pada saat ini perlahan-lahan segera menghilang. Zhao Chang'an pada saat ini menunjukkan ekspresi santai di wajahnya dan segera bertanya kepada Xiao Yan dari manakah Xiao Yan. Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan berasal dari rawa yang beracun dan sepertinya tempat ini benar-benar lebih baik. Mendengar hal tersebut Zhao Chang'an pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa dirinya berpikir pada saat ini hanya ada 2 tim yang mengetahui berita mengenai hal tersebut. Sejak saudara Xiao Yan memasuki cermin ke-9 tidak banyak tim yang memilih cermin ke-9 ini. Terlebih lagi jika saudara Xiao Yan mengetahuinya jantung api ini bukan sesuatu yang dapat diambil oleh biasa, jika mereka tidak memiliki pemahaman yang tinggi tentang api bahkan jika mereka menemukannya, mereka benar-benar akan langsung berubah menjadi abu ketika mendekatinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiao Yan benar-benar belum mengetahui informasi mengenai hal itu. Tampaknya pada saat ini benar-benar masih banyak informasi yang belum Xiao Yan ketahui mengenai jantung api. Xiao Yan sepertinya benar-benar tidak boleh gegabah dan jika ingin pergi mencari jantung api, Xiao Yan pada saat ini sepertinya masih belum memenuhi syarat karena tidak memiliki banyak informasi. Pada akhirnya Xiao Yan bertanya kepada Zhao Chang'an apakah dirinya tahu apa yang diperlukan dan dipersiapkan untuk menemukan jantung api ini. Zhao Chang'an pada saat ini sedikit egois dan tidak langsung menjawab perkataan Xiao Yan. Setelah merenung sejenak dirinya segera berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu setidaknya 3 macam ramuan harus disiapkan. Jika tidak ada ramuan tersebut maka seseorang benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk mendekati jantung api. Pada saat ini saudara Xiao Yan juga tentunya telah menelan api surgawi di dalam tubuhnya. Xiao Yan mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhao Chang'an. Sementara itu Zhao Chang'an pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa dirinya memiliki 3 jenis ramuan, tetapi ramuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh seorang alkemis biasa. Bahkan pada saat ini dengan keterampilan pemurnian dari klan Dewa Api Kuno, hal tersebut benar-benar sangat sulit untuk dimurnikan. Zhao Chang'an pada saat ini tersenyum pahit setelah berbicara kepada Xiao Yan. Hal itu dikarenakan meskipun banyak orang yang bisa menguasai api surgawi, tidak semua orang yang memahami jalan api ini akan menjadi seorang alkemis. Hanya ada beberapa alkemis seperti Xiao Yan dan jika berbicara tentang dunia alkemis, Xiao Yan juga masih dianggap sebagai seorang alkemis meskipun jarang memurnikan obat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya perlahan berbicara kepada Zhao Chang'an. Xiao Yan berkata jika saudara Chang'an tidak keberatan Xiao Yan berpikir Xiao Yan bisa mencobanya. Zhao Chang'an dan yang lainnya sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Begitu kata-kata dari Xiao Yan ini keluar semua orang di klan Dewa Api Kuno memandang Xiao Yan dengan penuh keheranan.
mereka pada saat ini seolah-olah tidak percaya bahwa Xiao Yan juga merupakan seorang alkemis. Zhao Chang'an pada saat ini dipenuhi dengan keraguan dan tersenyum masam sebelum akhirnya kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Zhao Chang'an berkata bahwa masing-masing dari ketiga jenis ramuan ini membutuhkan puluhan ribu bahan obat. Terlebih lagi hal ini bukan hanya masalah memurnikan obat tetapi membutuhkan setidaknya 3 alkemis untuk menyelesaikannya bersama-sama. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya pada saat ini memiliki 2 alkemis. Apakah pada saat ini ada seorang alkemis yang bisa membantu di tim klan Dewa Api Kuno? Mendengar hal tersebut pada saat ini mata Zhao Chang'an tiba-tiba bersinar. Dengan semangat Zhao Chang'an segera berkata kebetulan sekali Jin Chen Tao juga seorang alkemis, meskipun keterampilan alkemisnya bukan yang terbaik di antara klan Dewa Api Kuno, tetapi bakat untuk memurnikan obatnya pasti tidaklah rendah. Jin Chen Tao pun pada saat ini segera maju dan menangkupkan sedikit tinjunya ke arah Xiao Yan. Zhao Chang'an saat ini segera menjelaskan bahwa keterampilan alkemis dari Jin Chen Tao telah mencapai tingkat kedua dari keadaan suci. Xiao Yan pada saat ini sedikit bingung karena nama yang baru saja disebutkan itu benar-benar sangat asing bagi Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar bergumam apakah yang dimaksud dengan keadaan suci tingkat 2 ini. Melihat Xiao Yan yang sepertinya belum pernah mendengar nama ini, Zhao Chang'an memiliki senyum masam di wajahnya. Zhao Chang'an pada saat ini merasa pesimis dengan kekuatan alkemis yang dimiliki oleh Xiao Yan. Namun pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki pilihan lain dan hanya bisa mencoba untuk memurnikan ramuan tersebut. Oleh karena itu pada saat ini diputuskan bahwa mereka benar-benar harus mencoba memurnikan ramuan ini. Setelah semuanya diputuskan pada saat ini semua orang segera datang ke pohon spiritual sumber 8 harta karun. Xiao Yan juga pada saat ini segera mendatangi pohon tersebut setelah menyiapkan beberapa ramuan. Melihat pohon yang pada saat ini memiliki buah yang banyak, mata dari Ding Yue pada saat ini benar-benar berbinar. Ding Yue pada akhirnya segera bergumam sangat jarang melihat 12 buah roh origin 8 harta karun. Hal ini benar-benar sungguh luar biasa karena pohon spiritual ini benar-benar hanya matang sekali dan dalam 5 juta tahun. Selain itu konon efek buah ini sangat aneh karena memiliki kemungkinan tertentu untuk meningkatkan kekuatan tubuh manusia. Hal ini juga bagus untuk meningkatkan sumber origin abadi maupun kekuatan spiritual. Dikatakan pula bahwa buah ini juga memiliki efek mengembalikan vitalitas yang diimpikan oleh banyak pria. Semua pria pada saat ini terbatuk ketika mendengar kata-kata dari Ding Yue. Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum pahit dan Xiao Yan tanpa sadar bertanya apakah efeknya. Pertanyaan Xiao Yan ini pada saat ini tentu saja membuat semua orang seketika menatap ke arah Xiao Yan. Wajah cantik King Mu'er dan Zhen Ni juga pada saat ini memerah dan mereka berpikir sepertinya hal ini benar-benar tidak perlu untuk dijelaskan. Sementara itu pada saat ini Zhao Chang'an segera menjelaskan perlahan mengenai hal tersebut kepada Xiao Yan. Zhao Chang'an berkata bahwa buah roh origin 8 harta karun ini sangat bergantung pada keberuntungan masing-masing. Jika seseorang beruntung maka sangat mungkin untuk dapat langsung menembus 1 bintang. Namun jika seseorang tidak beruntung tentu saja buah ini mungkin hanya bisa menjadi sebuah tonik. Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut karena buah tersebut benar-benar akan meningkatkan kekuatan orang hingga 1 bintang. Xiao Yan berpikir bukankah dengan cara seperti itu maka efek dari buah ini benar-benar terlalu sombong. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan menatap ke arah ke-12 buah yang berada di pohon roh sumber 8 harta karun. Xiao Yan berkata dalam hal ini ada 12 buah dan mereka benar-benar harus membaginya dengan baik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Zhao Chang'an pada saat ini merasa sedikit bersemangat. Meskipun buah ini dapat dikatakan telah dipertahankan oleh kelompok Xiao Yan, tentu saja Xiao Yan baru saja mengatakan bahwa dirinya akan memutuskan untuk membagi buah ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah tim Fearless sebelum akhirnya berkata biarkan Xiao Yan pada saat ini menghitungnya. Setelah itu Xiao Yan menoleh ke arah Zhao Chang'an dan berkata bagaimana jika mereka pada saat ini mengambil 9 buah.
sisanya akan Xiao Yan berikan kepada kelompok dari Zhao Chang'an. Bagaimana menurut Zhao Chang'an mengenai pembagian buah yang baru saja diajukan oleh Xiao Yan? Terlebih lagi pada saat ini tim Fearless memiliki banyak orang yang membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Oleh karena itu Xiao Yan berharap saudara Zhao Chang'an pada saat ini akan dapat memaafkan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Zhao Chang'an segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya. 3 buah yang diberikan oleh Xiao Yan ini benar-benar sangat bermanfaat bagi Zhao Chang'an. Zhao Chang'an bahkan berpikir jika Xiao Yan tidak memberikan mereka 1 buah pun, mereka tidak akan menagihnya kepada kelompok Xiao Yan karena mereka telah diselamatkan oleh Xiao Yan. Tepat dikatakan bahwa mereka bisa bertahan hidup hingga pada saat ini saja sudah merupakan sebuah keberuntungan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega dan pada saat ini segera kembali menoleh ke arah tim Fearless. Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa pembagian dari buah ini akan mereka lakukan dengan cara sederhana. Mereka akan mengundi siapakah yang pada saat ini akan mendapatkan buah tersebut. Semua orang pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya tersenyum dan sedikit bercanda. Melihat tim Fearless yang pada saat ini terlihat sangat santai, semua orang dari alam klan Dewa Api Kuno pada saat ini benar-benar terkejut. Zhao Chang'an juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat apa yang ditampilkan oleh anggota dari tim Fearless. Zhao Chang'an juga pada saat ini bertanya-tanya di dalam benaknya apakah Xiao Yan ini benar-benar tidak tahu betapa berharganya buah roh 8 sumber harta karun. Atau mungkin juga Xiao Yan begitu murah hati sehingga tidak ada beban untuk membagi buah tersebut. Terlebih lagi dengan sistem undian seperti ini mungkin saja Xiao Yan juga tidak akan bisa mendapatkan buah tersebut. Anggota dari tim Fearless pada saat ini semuanya tertawa dan bercanda dan benar-benar dipenuhi dengan kehangatan. Mereka semua tampak bahagia dan mengenai siapapun yang bisa mendapatkan buah roh 8 sumber harta karun. Sepertinya hal tersebut pada saat ini benar-benar tidak menjadi permasalahan sama sekali. Semua orang benar-benar terlihat harmonis dan ini adalah pertama kalinya klan Dewa Api Kuno melihat tim yang seperti itu. Zhao Chang'an dan yang lainnya menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajah masing-masing. Mata Zhao Chang'an tidak bisa tidak tertuju kepada Xiao Yan yang pada saat ini memandang semua orang dengan senyum tipis. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kelembutan dan Xiao Yan benar-benar memandang kelompoknya seolah-olah mereka semua adalah anggota keluarga. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya setelah pengundian selesai, 9 buah ini pada akhirnya dibagikan kepada ada orang yang mendapatkan undian. Xiao Yan selalu memiliki keberuntungan dan Xiao Yan pada saat ini mendapatkan 1 buah. Sisanya pada saat ini diberikan kepada Zhen Ni, Ziying, Long Xietian, Jing Wuchen, Feng Feng, Long Yi, Lang Tian dan Qian Ning. Xiao Zhan pada saat ini tampak kecewa dan tidak senang sebelum akhirnya berkata bahwa bukannya Xiao Zhan menginginkan buah tersebut, tetapi Xiao Zhan pada saat ini hanya tidak tahu seperti apa-apa rasa dari buah tersebut. Xiao Zhan pada saat ini memiliki ekspresi pahit di wajahnya dan pada saat yang bersamaan Qian Ning yang telah mendapatkan undian pada saat ini segera mengarahkan buah tersebut kepada Xiao Zhan. Xiao Zhan sedikit terkejut dengan wajah yang memerah dan melihat hal tersebut. Semua orang di tim Fearless pada saat ini bersorak dan adegan ini benar-benar menjadi agak lucu untuk beberapa saat. Long Yi juga pada saat ini datang ke arah King Mu'er dan menyerahkan buah tersebut kepada King Mu'er. Long Yi berkata bahwa buah ini tidak ada gunanya bagi Long Yi, oleh karena itu Long Yi akan memberikannya kepada ibu. Melihat tim Fearless yang berbagi satu sama lain, klan Dewa Api Kuno di samping pada saat ini benar-benar terharu. Tampaknya di dunia yang egois ini kelompok orang ini tampak sangat tidak pada tempatnya. Tampaknya kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar menampilkan sebuah kekeluargaan di antara tim yang pernah mereka temui. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Zhao Chang'an dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini mereka harus segera memulai proses pemurnian. Tidak peduli apakah mereka berhasil atau tidak, mereka pada saat ini harus mencobanya. Zhao Chang'an pada saat ini menganggukkan kepalanya hingga pada akhirnya Xiao Yan dan Lang Tian pada saat ini segera maju.
Jin Chen Tao juga pada saat ini segera maju dan berkumpul dengan Xiao Yan dan Lang Tian. Jin Chen Tao pada saat ini segera berkata perlahan bahwa mereka membutuhkan satu alkemis sebagai alkemis utama. Sementara itu dua alkemis yang tersisa merupakan alkemis yang akan menjadi asisten. Oleh karena itu pada saat ini siapakah di antara mereka yang akan menjadi alkemis utama? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tanpa basa-basi segera berkata siapapun yang terkuat di sini akan menjadi alkemis utama. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu banyak mengenai level alkemis yang berada di seluruh alam. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak tahu level apakah yang telah Xiao Yan capai. Sementara itu Jin Chen Tao pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah saudara Xiao Yan sudah memurnikan ramuan baru-baru ini. Xiao Yan pun sedikit mengingat dan Xiao Yan pada akhirnya segera mengangguk. Setelah itu Xiao Yan mengambil satu pil dan segera menyerahkannya ke tangan Jin Chen Tao. Setelah menghirup pil ini Jin Chen Tao pada saat ini benar-benar terkejut. Wajah Jin Chen Tao menjadi semakin serius dan ekspresi tidak percaya segera muncul di wajahnya. Dengan suara serak dirinya segera bertanya bukanlah ini adalah ramuan kembar? Xiao Yan mengangguk sedikit karena pil ini adalah pil ramuan kembar yang dikembangkan secara khusus oleh Lang Tian. Xiao Yan sebelumnya telah memurnikan pil ini dan telah menyempurnakannya berdasarkan karya dari Lang Tian. Sementara itu Jin Chen Tao pada saat ini masih tampak agak sulit mempercayai apa yang ada di hadapannya. Dirinya segera berkata bahwa ramuan kembar ini bahkan sulit untuk disempurnakan oleh Jin Chen Tao. Oleh karena itu pada saat ini bolehkah dirinya mengajukan satu pertanyaan lagi kepada saudara Xiao Yan? Pada saat ini berapakah tingkat kekuatan spiritual dari saudara Xiao Yan? Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiao Yan yang berada di keadaan suci segera terpancar. Pada saat yang bersamaan pada saat ini klan Dewa Api kuno semuanya merasakan kekuatan spiritual yang kuat dan memandang ke arah Xiao Yan dengan kaget. Jin Chen Tao tanpa sadar berseru bahwa ini adalah kekuatan spiritual keadaan suci. Jin Chen Tao pada saat ini bahkan belum mencapai kekuatan spiritual keadaan suci. Tentu saja Jin Chen Tao juga tahu bahwa pengembangan dari kekuatan spiritual ini tidak hanya membutuhkan bakat yang kuat tetapi juga membutuhkan banyak berkah. Singkatnya dapat dikatakan bahwa peningkatan kekuatan spiritual ini lebih sulit untuk dilatih daripada Doqi. Jin Chen Tao akhirnya segera tersenyum pahit dan berkata bahwa tingkat pemurnian alkemis saudara Xiao Yan mungkin hanya mencapai keadaan suci tingkat kedua. Tetapi kekuatan spiritual keadaan suci ini dapat melampaui tingkatan untuk memurnikan ramuan tingkat yang lebih tinggi. Dengan kekuatan spiritual seperti ini sepertinya saudara Xiao Yan benar-benar sangat mungkin untuk memurnikan pil tingkat ketiga. Meskipun ramuan yang akan mereka sempurnakan adalah pil yang disebut dengan pil pembekuan darah 9 revolusi yang membutuhkan setidaknya alkemis suci kelas keempat. Menurut Jin Chen Tao dengan kekuatan spiritual saudara Xiao Yan yang kuat seharusnya itu bukanlah permasalahan. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Jin Chen Tao pada saat ini Zhao Chang'an benar-benar sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Dirinya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan ini benar-benar bisa sekuat itu. Diam-diam pada saat ini Zhao Chang'an berpikir di dalam hatinya bahwa tidak mengherankan Jiang Ya akan jatuh ke tangan Xiao Yan. Rupanya sosok Xiao Yan ini benar-benar seorang monster dan benar-benar menakutkan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tidak banyak berbicara dan segera mengajak semua orang untuk memulai. Xiao Yan segera mengeluarkan kuali Yanmu yang merupakan kuali obat terbaik Xiao Yan. Jin Chen Tao dan Lang Tian juga pada saat ini segera mengeluarkan kuali masing-masing dan pada saat ini kuali dari Jin Chen Tao benar-benar terlihat mewah. Semua orang pada akhirnya segera duduk bersila sementara Xiao Yan pada saat ini melihat resep yang telah Xiao Yan pelajari dengan cermat. Xiao Yan juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada Jin Chen Tao termasuk usia bahan obat yang diperlukan dan lain-lain. Sementara itu Jin Chen Tao pada saat ini segera mengeluarkan bahan obat yang diperlukan dan berkata bahwa mereka pada saat ini hanya memiliki 2 set.
Xiao Yan juga pada saat ini segera mencari beberapa ramuan di cincin penyimpanannya dan pada akhirnya Xiao Yan berhasil mengumpulkan satu set untuk memurnikan. Pada saat ini mereka memiliki 3 set bahan obat dan dengan begitu maka keberhasilan dari pemurnian akan lebih tinggi. Setelah semuanya merasa telah diatur, Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan instruksi. Xiao Yan berkata bahwa Lang Tian harus bertanggung jawab untuk penggabungan. Sementara itu saudara Jin Chen Tao akan bertanggung jawab untuk proses pemurnian. Xiao Yan sendiri akan bertanggung jawab untuk pemurnian akhir dan pada saat ini semuanya harus segera mulai. Keduanya mengangguk dan pada saat ini setelah duduk bersila di depan kuali, api dari Jin Chen Tao pada saat ini segera melonjak. Api yang dimiliki oleh Jin Chen Tao ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi milik Xiao Yan. Bagaimanapun api surgawi ini berasal dari alam tertinggi yang diwarisi dari klan Dewa Api kuno. Sumber origin abadi pada saat ini melonjak dan nyala api Jin Chen Tao yang berwarna merah keemasan benar-benar segera menyala. Banyak bahan obat pada saat ini segera dimasukkan oleh Jin Chen Tao. Proses pemurnian pada saat ini resmi dimulai dengan Jin Chen Tao yang menghancurkan banyak bahan obat. Bersamaan dengan hal tersebut Lang Tian pada saat ini menggabungkan beberapa bahan obat. Setelah proses yang cukup lama pada akhirnya baik proses pemurnian dan penggabungan pada saat ini benar-benar telah sukses. Mata semua orang pada saat ini segera tertuju kepada Xiao Yan di mana pada saat ini adalah tugas Xiao Yan untuk menyelesaikannya. Proses ini adalah proses tersulit karena Xiao Yan pada saat ini harus segera memulai proses pembentukan. Wajah semua orang pada saat ini dipenuhi dengan ketegangan dan harap-harap cemas. Bahkan Zhao Chang'an juga pada saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya apakah proses pemurnian ini akan berhasil sebelum Bude Yanti datang ke sini untuk menagih hutangnya.